Bacaan liturgi Sabtu 5 Juni 2021. Hari biasa Pekan Biasa ke-9. Peringatan wajib Santo Bonifasius Uskup dan Martir. Bacaan dari Kitab Tobit. Setelah perayaan nikah Tobia dan Sarah selesai, Tobit memanggil anaknya Tobia dan berkata, "Anakku, jangan lupa memberikan upah kepada orang yang mengantar engkau, dan ingatlah untuk menambah upahnya." Maka Tobit berkata kepada Rafael, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatu yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil Tobit dan Tobia sendiri-sendiri, lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di hadapan semua orang yang hidup, karena segala anugerah yang telah diberikannya kepadamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada semua orang perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kalian. Lebih baiklah doa benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Sungguh, sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang memberi sedekah akan mencapai umur panjang. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan kejahatan merugikan diri sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepadamu dan tidak satu pun kusembunyikan terhadap kalian. Sudah kutandaskan kepadamu, rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan. Maka ketahuilah ketika engkau dan Sarah berdoa, akulah yang menyampaikan ingatan akan doamu itu ke hadapan kemuliaan Tuhan. Demikian pula waktu engkau menguburkan orang-orang mati, ketika engkau serta-merta bangkit dan meninggalkan makananmu untuk pergi mengapani jenazah itu, akulah yang diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula, aku pula lah yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sarah, menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah, aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah segala sesuatu yang telah terjadi atas dirimu. Lalu Rafael naik dan tidak dapat mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya, kerajaannya tetap sepanjang sekalian abad. Memang ia menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati kamu berbalik kepadanya dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya ia pun berbalik kepada kamu dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang akan dikerjakannya bagi kamu, muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja kekal. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku, kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah, hai orang-orang berdosa, lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.